Pernah nggak sih baca sebuah cerita yang saking serunya, rasanya kita kayak ditarik masuk ke dalamnya? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah kisah yang benar-benar kayak gitu, di mana sebuah buku bukan cuma buat dibaca, tapi jadi pintu ke dunia lain. Oke, jadi cerita kita ini mulainya di tempat yang nggak biasa banget. Sebuah istana es yang kelihatannya nyaman. Disinilah Pak Janggut dan teman-temannya lagi santai-santai. Nggak nyangka sama sekali kalau petualangan ajaib udah nunggu di depan mata. Dan ini dia pemicunya. Mereka nemuin sebuah buku dongeng tua. Tapi ini bukan sembarang buku ya. Buku inilah kunci dari semua petualangan kita, karena di dalamnya ada satu cerita yang judulnya Kapal Terbang. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Pas mereka buka buku itu, tiba-tiba dunia di sekitar mereka seolah melebur. Istana es yang tadi ada mendadak lenyap. Dan mereka tiba-tiba udah ada di dalam cerita itu. Berdiri di istana Zar yang megah. Gila kan? Mereka bukan lagi pembaca, tapi udah jadi bagian dari ceritanya. Mereka sampai di sana pas banget di momen paling krusial. Sebuah pengumuman dari kerajaan yang hadiahnya, wah kayaknya mustahil banget buat didapetin. Yuk kita lihat tantangannya apa. Nah, ini dia tantangannya. Sebuah sayembara yang bikin heboh satu kerajaan. Sar berjanji bakal nikahin putrinya buat siapapun yang bisa melakukan hal yang mustahil, bikin kapal yang bisa terbang. Inilah misi utama dari dongeng yang mereka masuki. Langsung deh, berita pengumuman Zar ini nyebar kemana-mana. Dari kota besar sampai desa-desa kecil yang tertutup salju, semua orang ngomongin hal yang sama. Tantangan gila buat bikin kapal terbang. Sekarang, fokus ceritanya geser sedikit. Setiap dongeng yang hebat itu kan butuh pahlawan ya. Dan di cerita ini, pahlawan kita, wah, sosok yang nggak bakal Anda duga. Kenalan dulu yuk sama Pior. Dia ini bukan pangeran atau kesatria gagah perkasa loh. Cuma pemuda sederhana yang sering banget diremehin. Modalnya apa? Cuma satu, hatinya yang tulus dan baik. Dan disinilah nasibnya berubah total. Keberhasilan Pior itu bukan datang dari kekuatan atau kekayaan, tapi dari satu tindakan kebaikan yang sederhana. Cuma dengan berbagi rotinya, dia membuka jalan ke sebuah keajaiban. 3 langkah simpel yang menentukan segalanya. Dan coba lihat hasilnya. Benar-benar pemandangan yang ajaib. Dari pohon yang biasa aja, tiba-tiba muncul sebuah kapal terbang yang super mega, semuanya terbuat dari es yang berkilauan. Inilah kunci untuk memenangkan hati sang putri. Tentu saja, dalam dongeng, pahlawan itu jarang beraksi sendirian. Punya kapal terbang itu baru permulaan. Pior sadar dia butuh kru. Dan percayalah, ini bukan kru sembarangan. Yuk kita kenalan sama krunya. Pertama, ada si penembak jitu. Kemampuannya luar biasa, hampir nggak masuk akal. Dia ini jadi anggota pertama dari tim super unik ini. Selanjutnya ada si pelari cepat. Kecepatannya itu benar-benar di luar nalar. Dan kemampuannya ini nanti bakal jadi penting banget. Setiap anggota tim ini punya satu keahlian super yang beda-beda. Lalu ada si pendengar. Kemampuannya mungkin kedengaran aneh ya. Tapi seperti yang bakal kita lihat, justru keahlian uniknya inilah yang bakal nyelamatin mereka semua. Tim ini isinya benar-benar orang-orang aneh yang hebat. Dan krunya makin rame, makin aneh. Ada orang yang bawa jerami ajaib, ada lagi yang bawa kayu sakti. Setiap anggota baru membawa bakat yang makin gak biasa. Tapi pada akhirnya, semua itu bakal terbukti sangat krusial. Nah, sekarang saatnya kita lihat gimana semuanya ini bekerja sama. Bikin kapal itu baru langkah pertama. Ujian yang sebenarnya baru aja dimulai pas mereka sampai di Istana Tsar. Jadi, Pior datang dengan kapal terbangnya yang keren itu. Tapi, si Zar pas lihat Pior cuma orang biasa, malah jadi ilfil. Dia nggak mau nepatin janjinya. Akhirnya, dia mulai bikin tantangan-tantangan baru yang super jahat. Dengan harapan Pior bakal gagal. Tantangan pertama dari Zar, tugas yang mustahil dengan batas waktu yang nggak masuk akal. Tapi, buat kru ini bukan masalah besar. Si pelari cepat langsung beraksi dan beres dalam sekejap. Setiap masalah langsung dijawab sama keahlian khusus salah satu anggota kru. Sarnya jadi makin frustrasi dan marah dong. Dia kasih lagi tantangan yang lebih susah. Tapi setiap kali dia ngelakuin itu, selalu ada anggota kru yang lain dengan keahlian yang pas maju buat ngatasin. Ini benar-benar nunjukin kekuatan kerja sama tim yang luar biasa. Dan akhirnya, Zar kehabisan akal. Setiap tipu muslihat dan tugas mustahilnya berhasil digagalkan sama kecerdikan dan kekuatan tim yang solid ini. Pior dan krunya menang. Dan dengan kemenangan itu, dongengnya selesai.
Seketika Pak Janggut dan teman-temannya balik lagi ke Istana Es, sambil megang buku yang sama. Petualangannya udah berakhir, dan mereka cuma bisa takjub sama apa yang baru aja mereka alamin. Nah, ini yang bikin kita jadi mikir. Seluruh petualangan luar biasa ini, kapal terbang, kru yang ajaib, kemenangan lawan Tsar, semuanya dimulai dari satu tindakan kebaikan yang kelihatannya sepele. Jadi penasaran kan? Kira-kira petualangan hebat apa ya yang bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil kebaikan kita sendiri?